Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi ini kita akan memulai pembacaan kitab yang berjudul Al-Ahaditsu Al-Arba'una An-Nawawiyah lil Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-imam rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-hadithul awwalu an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maka siapa yang niat hijrahnya adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia dapatkan atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka sesungguhnya hijrahnya itu adalah kepada yang dia niatkan untuk hijrah tersebut. Baik, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya setiap amalan itu ada niat-niatnya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan contoh suatu amalan yaitu hijrah. Jika orang itu melakukan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu nilainya adalah seperti hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Namun siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka yang dia dapatkan adalah yang dia ingin berhijrah kepadanya. Kalau kita bacakan bagaimana penjelasan hadisnya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Syarhu wa fawaidul hadis. Syarah dan faidah-faidah hadis. Syarah adalah penjelasan. Dalal hadithu ala anna niyata mi'yarun litashihil a'mal. Bahwasanya hadis di atas menunjukkan bahwasanya niat adalah timbangannya, alat untuk menimbang sahihnya suatu amalan. Fahaitsu saluhat an-niyatu saluhal amalu. Di mana apabila niatnya itu baik atau niatnya itu selamat, maka akan menjadi baik pula amalannya. Wa haitsu fasadal amalu. Dan apabila niat itu rusak, maka amalan itu menjadi rusak. Wa idza wajadal amala wa qarinatuhu an-niyatu falahu thalathu ahwal. Wa idzan maka demikian, maka akan didapati amalan dan temannya yaitu niat itu ada 3 keadaan. Jadi di sini Al-Imam An-Nawawi akan menjelaskan bahwasanya antara niat dan amalan itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama al-awwalu ayaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala wa hadhihi ibadatul abid. Bahwasanya seseorang itu melakukan suatu amalan karena takut kepada Allah, maka ini adalah ibadahnya seorang hamba. Watsani, dan yang kedua, an yaf'ala dzalika li talabil jannati wath-thawabi wa hadhihi ibadatut tujjar. Yang kedua adalah ada orang yang melakukan suatu amalan
karena menginginkan surga dan pahalanya, maka ini adalah seperti ibadahnya seorang pedagang. Namun dia berjual beli dengan Allah seperti itu ya. Ats-tsalits, dan yang ketiga, ayaf'ala dzalika hayaan minallahi ta'ala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyyati wa ta'diyatun lisyukri wa yara nafsahu ma'a dzalika muqassiran wa yakunu ma'a dzalika qalbuhu khaifan li'annahu la yadri hal qubila amalahu ma'a dzalika amla wa hadhihi ibadatul ahrar wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha hina qama minal laili hatta tawarramat qadamah, ya Rasulullah atatakallafa hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, qala afala akunu 'abdan syakura. Yang ketiga adalah seseorang melakukan amalan karena dia malu kepada Allah, dan dia melakukan amalan tersebut untuk menunaikan hak-hak penghambaannya dan hak-hak bukti bahwa dia bersyukur kepada Allah. Dan bersamaan dengan itu dia melihat dirinya itu selalu dalam keadaan muqassiran atau kurang dalam melaksanakan hak-hak Allah. Maka jadilah dengan keadaan tersebut hatinya itu takut kepada Allah, karena dia tidak mengetahui apakah amalannya itu diterima oleh Allah atau tidak. Maka ini adalah ibadahnya seorang ahrar. Dan pada kondisi inilah Rasulullah SAW mengisyaratkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah SAW sholat malam hingga kaki beliau bengkak, Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah engkau membebani dirimu dengan amalan yang begitu berat ini, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, afala akunu 'abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Fa in qila hal al-afdal al-ibadatu ma'al khaufi aw ma'ar raja, apabila dipertanyakan mana yang lebih afdal, ibadah dengan takut atau ibadah dengan harap, qila qala al-Ghazali rahimahullahu ta'ala al-ibadatu ma'ar raja'i afdal li'anna ar-raja'a yuwarrithul mahabbah wal khawfu yuwarrithul qanut. Ada kata al-Imam An-Nawawi, ada yang berpendapat, Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya ibadah dengan harap itu lebih utama, karena harapan itu akan menumbuhkan kecintaan, sedangkan ketakutan itu cenderung untuk mewariskan al-qanut atau berputus asa seperti itu. Wa hadhil aqsamu thalathatu fi haqqil mukhlisin wa'lam anna al-ikhlasa qad yu'radu lahu afatul ajab faman a'jaba bi'amalihi habita 'amaluhu wa kadzalika man istakbara habita 'amaluhu. Dan ketiga kelompok ini fi haqqil mukhlisin, pada hak orang-orang yang ikhlas. Dan ketahuilah bahwasanya ikhlas itu harus dihadapkan padanya itu ketidakadaan dari bangga seperti itu ya. Keikhlasan itu mewajibkan seseorang itu menghilangkan ujub atau bangga diri. Siapa yang berbangga terhadap amalannya, habitu amaluh, maka amalan-amalannya itu akan hancur seperti itu ya. Wa kadzalika man istakbara habitu amaluh. Dan demikian pula siapa yang merasa sombong dengan amalannya, maka amalannya itu akan habis.
Seperti itu ya. Jadi tadi kondisi yang pertama tadi itu hakul mukhlisin ya. Jadi yang tadi itu baik semua. Yang melakukan ibadah karena takut kepada Allah, kemudian melakukan ibadah untuk mencari surga dan mencari pahala dari Allah. Kemudian bahkan yang lebih tinggi itu adalah karena juga dihadirkan rasa malu seperti itu ya, dan menunaikan hak-hak Allah. Kemudian bersamaan dengan itu dia juga merasa bahwasanya dirinya itu masih selalu kurang dalam menunaikan hak-hak Allah. Kemudian tadi itu adalah kelompok pertama yang halnya mukhlis ya, halnya orang-orang yang baik gitu. Nah, berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan al-halus tsani, yaitu kondisi yang kedua gitu ya. An yaf'ala dzalika li talabid dunya wal akhirati jami'aha. Jadi hal yang kedua adalah seseorang mencari dunia dan akhirat itu, dan kedua-duanya seperti itu. Jadi dia beribadah, selain dia mencari mencari akhirat, dia juga menggabungkan dengan niatnya itu mencari dunia. Bagaimana ini gitu ya? Fadhahaba ba'du ahli ilmi ila anna amalahu mardudun wastadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil khabari rabbani yaqulullahu ta'ala ana agna asyraka faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu. Nah, untuk kondisi orang yang beribadah kepada Allah dengan menggabungkan niat untuk dunia dan untuk akhirat, maka sebagian para ulama melihat bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, yaqulullah ta'ala, dalam hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku ini agna, aku ini kaya, maha kaya gitu ya, dari syarikat seperti itu, dari sekutu-sekutu. Siapa yang beramal suatu amalan yang dia menyekutukan di dalam amalan tersebut selain aku, fa ana bari'un minhu, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari dia. Wa ila hadza dhahabal Haritsu al-Muhasibi fi kitab Ar-Ri'ayah faqala al-ikhlasu an turidahu bi ta'atihi wa la turida siwah. Dan kepada pendapat ini juga Al-Harits Al-Muhasibi, seorang ulama bernama Al-Harits Al-Muhasibi, dalam kitabnya yang berjudul Ar-Ri'ayah, beliau berkata, ikhlas itu yaitu seseorang mengharapkan dengan ketaatannya itu, dia mengharapkan Allah gitu dengan ketaatannya itu, dan dia tidak mengharapkan dari selain Allah. Warriya'u naw'an, dan riya itu ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satunya adalah la yuridu bi ta'atihi illa nas. Yang pertama adalah dia tidak mengharapkan dari ketaatan itu kecuali manusia, kecuali pandangan manusia. Berarti ini adalah riya yang pertama. Watsani, dan riya yang kedua adalah an yuri dan nas wa rabban nas, yaitu seseorang mengharapkan manusia dan mengharapkan Tuhannya manusia dalam ibadahnya. Wa kilahuma muhbitun lil amal, dan semuanya itu adalah penghancur amalan. Wa naqala hadzal qaula al-hafidhu Abu Nu'aim fil Hilyah an ba'di salaf wa stadalla ba'duhum ala dzalika aidan biqaulihi ta'ala al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dan menukilkan terhadap pendapat ini, yaitu bahwasanya orang yang mengharapkan pandangan manusia dan pandangan Allah dalam amalannya, bahwasanya itu adalah penghancur dari amalan, adalah Al-Hafidz Abu Nu'aim
dalam kitab Al-Hilyah beliau menukil dari sebagian salaf dan berdalilkan sebagian salaf tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Al-Jabbar, Allah Al-Mutakabbir. Allah Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Itu surah Al-Hasyr ayat 23. Fakama annahu takabbaru 'aniz zaujati wal waladi wasyariki takabbaru an yaqbala 'amalan asyraka fihi ghairahu fahuwa ta'ala akbarun wa kabirun wa mutakabbir. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dari memiliki istri, memiliki anak, memiliki syarikat, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, terlalu agung gitu ya, untuk menerima amalan yang mana amalan tersebut dipersekutukan dengan selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling agung, yang paling besar, yang maha besar, dan Allah Subhanahu wa taala adalah mutakabbir. Wa qala As-Samarqandi rahimahullahu taala, ma fa'ala lillahi qubila wa ma fa'ala min ajlin nasi rudda. Siapa yang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala maka akan diterima, dan siapa yang beramal untuk manusia maka amalan tersebut akan ditolak.